Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, om satu muda, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, SHMH. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Muhammad Rano Afta, SHMH, selaku pimpinan rapat. Dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati dan kami muliakan. Yang kami hormati PLT Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bapak Suradi SH, SOS, MH, beserta jajaran. Yang kami hormati Wakil Jaksa Agung RI, Bapak Ferry Wisono SH, MH, MC, beserta jajaran, Pak Astamaop, sama rekan-rekan jawab utama, serta hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Mohon izin atas petunjuk dari Bapak Ketua, kami izin menyampaikan tentang garis besar langkah-langkah yang sudah kami ambil terkait menyangkut masalah akselerasi transformasi Polri. Namun sebelumnya, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada seluruh Komisi 3 yang hari ini alhamdulillah sudah menuntaskan RUU KUHAP menjadi KUHAP, dan insya Allah KUHAP ini juga menjadi pemicu kami ya, untuk lebih meningkatkan profesionalitas, kemudian juga untuk lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati semua hak warga negara di dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang kami lakukan. Oleh karena sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada kerja keras seluruh Bapak-Bapak Komisi 3. Izin berangkat kami dari pemikiran kami bahwa reformasi Polri ini berjalan secara terus-menerus hingga hari ini. Sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Kapolri, kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki diri. Bapak Kapolri juga sudah memerintahkan ada 4 transformasi Polri, transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang operasional, transformasi di bidang pengawasan, dan transformasi di bidang pelayanan publik. Ini terus menjadi catatan kami untuk kami lakukan perbaikan-perbaikan. Juga reformasi yang awalnya kita struktural instrumental yang masih menjadi PR kami rasakan hari ini dari semua saran, masukan, kritikan, dan harapan masyarakat adalah reformasi di bidang kultural. Berangkat dari beberapa peristiwa yang terjadi, kami laporkan bahwa prahara di bulan Agustus 2025 kemarin ini merupakan titik balik kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Namun demikian, nanti kami laporkan pada sebelumnya bahwa sebelum peristiwa Agustus Kelabu dan Black September, kami sebenarnya sudah melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Setiap akhir tahun kami melaksanakan apel Kasatwil sebagai bentuk evaluasi daripada seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan. Demikian juga di awal tahun, mohon maaf, kami melaksanakan Rapim TNI Polri. Itu juga sama, untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kami laporkan bahwa kejadian di Agustus ini merupakan salah satu trigger kenapa reformasi Polri digaungkan. Berangkat dari peristiwa tanggal 25, 28, dan kemudian peristiwa kejadian meninggalnya Saudara Afan, di tanggal 28 ini memicu menjadi trigger unjuk rasa terjadi di 20 provinsi dan 48 kota. Kejadian ini tentunya berbeda dengan kejadian kerusuhan di bulan Mei tahun 2019 yang lalu, di mana fokus untuk kejadian kerusuhan di Jakarta. Kejadian ini terjadi di 20 Polda dan 48 kabupaten kota dalam waktu yang hampir bersamaan. Sehingga kekuatan kami sudah kami kalkulasi butuh kekuatan-kekuatan yang lebih untuk menangani hal tersebut. Memang fokus kami di Jakarta melakukan penanganan yang cukup serius. Kami melibatkan 25 SSK, pasukan Brimob Nusantara untuk mengamankan ibu kota. Perintah Bapak Kapolri secepat mungkin situasi harus bisa dikendalikan. Oleh karena alhamdulillah dengan support semua pihak, situasi dapat kami kendalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari data yang ada, jumlah korban yang cukup banyak, anggota Polri juga ada 600 lebih, masyarakat ada 600 lebih, juga ada korban meninggal dunia, dan kerugian material juga cukup banyak yang dialami, baik kerusakan fasilitas publik maupun kerusakan
dari kantor kepolisian yang mengganggu proses pelayanan kepolisian. Kami laporkan juga pemulihan situasi Kamtibmas ini merupakan target utama di bulan September. Alhamdulillah ini bisa terurai dengan sangat baik. Dan pada hari ini juga kami melaporkan per 14 November bahwa ada 239 laporan polisi dengan 351 perkara. Ini kami juga terima kasih kepada Pak Wakil Jaksa Agung atas koordinasi dan komunikasinya. Ini dapat ditangani juga dengan baik dengan 741 tersangka di seluruh Indonesia. Berangkat dari tuntutan-tuntutan masyarakat, ini membuka ruang diskusi kami, ruang dialektika kami untuk menyerap apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat. Ada 17/8, berbagai macam tuntutan sudah kami rekam, kemudian tuntutan dari penggiat HAM juga sudah kami rekam, kemudian ada juga dari Setara Institut yang melaksanakan riset terkait menyangkut masalah permasalahan Polri juga sudah kami rekam semuanya, dan kami sudah melakukan langkah cepat sesuai dengan arahan Bapak Kapolri melakukan atau membentuk tim akselerasi transformasi Polri. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa permasalahan Polri sebenarnya sudah kami mapping di akhir dan di awal 2025. Kenapa kami mapping seperti itu? Kami melihat bahwa terjadi suatu fenomena police brutality yang cukup signifikan. Kemudian terjadi public complaint yang cukup banyak. Sehingga di awal Januari kami sudah mendeteksi dan melakukan evaluasi. Ini kenapa police brutality khususnya penggunaan senjata api yang sangat berlebihan, yang mengakibatkan anggota polisi meninggal dunia, yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia, terjadi di Solok Selatan, terjadi di Bangka Belitung, terjadi di Semarang, terjadi di Papua Barat, terjadi di Sulawesi Selatan, dan terjadi di beberapa wilayah, termasuk public complaint. Public complaint juga yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia terjadi di Banten dan hampir di semua wilayah. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di wilayah juga kami melihat bagaimana seorang Kapolres juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya kami menggandeng Litbang Kompas. Dari Litbang Kompas kami melihat dan mendapat hasil bahwa dari 3 tugas pokok kepolisian, Harkamtibmas, Gakum, dan Pelayanan Publik, Harkamtibmas mendapat poin yang cukup bagus. Artinya respon positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri di bidang Harkamtibmas. Ketika melihat tentang Gakum dan Pelayanan Publik, ini catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kita sudah menemukan hal tersebut. Inilah harus langkah-langkah ini harus kita perbaiki. Dan kami melihat juga dari inward looking dan outward looking. Dari inward looking bahwa masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, baik itu kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan dan secara berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian dari polisi sendiri melihat polisi ada 21 hal yang harus diperbaiki, mulai dari pungli, pemerasan, penggunaan kewenangan berlebihan dan sebagainya. Kami juga melihat bahwa pengaduan masyarakat di bulan Januari sampai dengan semester 1, bahwa permasalahan yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh polisi adalah terkait menyangkut masalah penegakan hukum. Kami breakdown lagi, kami lihat bahwa kenapa sih masalah di polisi ini sangat banyak sekali, baik dari Litbang Kompas, dari Dumas, maka kami melihat bahwa 62% permasalahan polisi itu ada di tingkat wilayah, dan 30% di tingkat Polri. Ini sedang kami susun untuk proses perbaikan dari mulai Januari sampai dengan di bulan Juli 2025 ini. Ya, oleh karenanya langkah-langkah yang sudah kami lakukan, kami melakukan assessment terhadap Kapolsek, Kapolres, dan Dirkrimum. Kenapa Dirkrimum? Kaitan dengan penegakan hukum yang menjadi permasalahan dan problem bagi kami. Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67% ini underperformance. Kenapa underperformance? Hampir 50% Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG. Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment, 36 Kapolres kami itu underperformance. Ini catatan bagi kami. Kami harus melakukan perbaikan. Demikian juga Reskrim. Dari 47 di Reskrim yang sudah kami lakukan 15 underperformance. Nah, perubahan-perubahannya harus segera kami lakukan. Ya, kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi meritokrasi, pendidikan, dan sebagainya. Kami laporkan bahwa hal-hal yang sudah kami lakukan terkait dengan masalah perubahan-perubahan dari hasil riset, kemudian dari hasil asesmen, dari hasil Dumas, ini Bapak Kapolri langsung memerintahkan kepada kami untuk lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Perbaikan di bidang rekrutmen ini bagian yang penting. Garbage in, garbage out. Kalau misalnya direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggotanya polisi yang baik.
Pola-pola ini sudah dilakukan oleh asisten SDM dengan kita juga menggandeng pihak eksternal untuk langsung terlibat, langsung mengontrol bagaimana proses rekrutmen ini berjalan dengan baik. Rekrutmen juga kami juga inklusif kami melakukan rekrutmen terhadap disabilitas, ini juga mendapat penghargaan. Kemudian peningkatan untuk kapasitas, kami juga melakukan peningkatan untuk program LPDP. LPDP yang sebelumnya hanya untuk perwira Polri, LPDP di tahun 2025 ini Bapak Kapolri minta kami untuk diperluas. Jadi mulai Bintara, ASN, Perwira, Pamen juga diberikan kesempatan yang sama untuk LPDP dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Di bidang meritokrasi juga assessment center merupakan pintu gerbang right man, the right job. Ini merupakan catatan kami untuk melakukan perbaikan untuk promosi jabatan-jabatan tertentu semuanya harus melalui assessment center. Peningkatan kualitas output rekrutmen ini bagian penting seperti tadi kami sampaikan, garbage in, garbage out. Ini adalah suatu fondasi apabila kita merekrut dengan baik, maka 10, 20, 30 tahun ke depan wajah polisi pasti akan baik. Tapi ketika rekrutmen gagal, maka wajah polisi 10, 20, 30 tahun yang akan datang pasti akan gagal. Oleh karena Bapak Kapolri sudah menekankan kepada kami, tidak ada lagi untuk Akpol adalah kuota-kuota khusus, semuanya adalah kuota reguler. Dan ini kita lakukan dan hasilnya, alhamdulillah kita bisa melihat semua. Dari tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, nilai memuaskan itu naik dari 1% menjadi 44,7%. Baik menjadi dari 97% ini mengalami juga peningkatan volumenya dan juga hal-hal yang lain. Artinya bahwa proses rekrutmen ini juga sudah berjalan dengan sangat baik. Kami laporkan bahwa Polri juga concern di bawah pimpinan Bapak Kapolri, kita fokus juga tentang kesetaraan gender. Ya, kami memiliki, memang mohon maaf Bapak pimpinan Komisi 3, saat ini kita ada 6,3% untuk Polwan, tapi dengan arahan Bapak Kapolri memerintahkan peningkatan jumlah rekrutmen Polwan setiap tahunnya. Diharapkan rasio Polwan sampai dengan 5 tahun ke depan kita bisa di angka 30% dari jumlah Polki. Demikian juga pengaruh utama gender. Banyak kebijakan-kebijakan sudah diambil oleh Bapak Kapolri, baik untuk pengisian jabatan strategis untuk Polwan maupun bagaimana Bapak Kapolri mengutamakan keberpihakan kepada Polwan dalam setiap kegiatan. Alhamdulillah tahun 2026 yang akan datang kita mendapat kepercayaan untuk melaksanakan konferensi Polwan sedunia. Penguatan di bidang struktur, di bawah pimpinan Bapak Kapolri, concern untuk peningkatan tentang pembentukan TPA BPPO, terima kasih juga ini support dari Komisi 3, kita bisa mewujudkan itu, kemudian perubahan Pusinafis menjadi pusat identifikasi, kemudian penguatan Kortas Tipikor, Tipikor menjadi Kortas Tipikor yang kita fokus pada penegakan hukum dan recovery aset, kemudian juga kami melihat bahwa pembentukan Polda Papua, Papua Barat Daya ini sudah kami bentuk, dan atas perintah Bapak Kapolri kita sudah melakukan perekrutan khusus untuk orang asli Papua. Sebanyak 2.265 dan ini sudah ditempatkan semuanya di Polda Papua, dan juga tahun ini juga komitmen Bapak Kapolri tetap akan mengutamakan orang asli Papua untuk direkrut dan ditempatkan di Polda Papua. Dan Polda Papua juga memiliki spesifikasi selain sudah direkrut, dididik di beberapa Polda di luar Papua, dan dia dikasih kesempatan untuk mengikuti mail open atau magang di Polda-Polda yang ada di Jawa. Di cyber, ini perkembangan disrupsi informasi, Bapak Kapolri memerintahkan ada penambahan di cyber di beberapa Polda, dan juga Astama-Op Bintang 3, karena Astama-Op sebagai dirijen untuk mengendalikan seluruh operasional di kepolisian, dan Brimob menjadi Bintang 3, Stamarena menjadi Bintang 3, kemudian Dokes Bintang 2, kemudian Diftik Bintang 2, Ubinter Bintang 2. Ini merupakan banyak hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka untuk penguatan struktur organisasi Polri. Kami laporkan bahwa ke depan ya, di dalam Renstra Polri 2025-2045, digitalisasi merupakan suatu keharusan. Pelayanan-pelayanan digital ini perintah Bapak Kapolri untuk harus terus dilakukan dalam rangka untuk memitigasi dan menghilangkan transaksional. Apabila masih bersifat manual, transaksional masih akan terjadi. Dengan digital kita minimal memitigasi transaksional terjadi. Sistem satu data Polri ini memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan dalam sistem operasional. Kehadiran Polri di tengah masyarakat kami laporkan, ini yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu Komisi 3 tentang Babin Kamtimas. Babin Kamtimas memang mohon maaf kami juga belum maksimal untuk bisa meningkatkan sesuai dengan jumlah desa, tapi
progresnya sangat jelas. Ya, Bapak Kapolri memerintahkan harus ada progres sangat jelas. Ada peningkatan jumlah BPM Kamtipmas setiap tahunnya 1.300. Ya, demikian juga untuk rekrutmen ketahanan khusus, ketahanan dalam rangka untuk mensupport program pemerintah. Kami ada Bakomsus tentang ketahanan pangan, kemudian Bakomsus pertanian, Bakomsus gizi dalam rangka untuk mendukung program MBG, Bakomsus perikanan, peternakan, semuanya dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan. Demikian juga untuk rekrutmen Bakomsus tahun ini kami akan merekrut Bakomsus untuk guru bantu di Papua, kemudian Bakomsus kesehatan untuk Papua, dan Bakomsus ketahanan pangan untuk Papua. Pendekatan untuk pola operasi di Papua kami mengedepankan adalah pendekatan secara peningkatan kesejahteraan. Untuk kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendekatkan Polri dengan masyarakat, Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian Jumat Curhat, Minggu Kasih dalam rangka untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Demikian juga Polisi LW ini ada 127.000 lebih, ini juga dimaksimalkan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat dan menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini juga sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Presiden memerintahkan 3 fokus penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Polri tidak ada toleransi, yaitu terkait menyangkut masalah narkoba, terkait menyangkut masalah judi online, dan terkait menyangkut masalah penyelundupan. Ini semua dilakukan dan terus dilakukan oleh Polri sampai kapanpun. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Kemudian penguatan akuntabilitas publik pun demikian, kami juga sudah melakukan e-manajemen penyidikan, e-PNS, SP2P online, dan e-Wasidik. Ini semuanya sebagai bentuk controlling kami. Kami sadar tadi dari hasil semua riset penegakan hukum ini masih menjadi PR dan masih jadi masalah yang kami perbaiki. Restoratif Justice alhamdulillah juga setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bagaimana penegakan hukum. Kita tidak hanya mengedepankan azas keadilan, azas kepastian hukum, tapi azas kemanfaatan hukum, tolong ini harus dilihat. Penegakan hukum bukan hanya menggunakan logika hukum, tapi menggunakan nurani hukum. Ini perintah Bapak Kapolri dan alhamdulillah juga penanganan kasus rata-rata kami menangani kasus setiap tahunnya 250.000. Dari 250.000 kasus yang ditangani, standar PBB untuk crime rate-nya itu ada di angka 65. Tapi alhamdulillah kami sudah berada di angka 70% ke atas. Ini menunjukkan bahwa kinerja kami dalam penanganan kasus sesuai dengan standar PBB sudah melampaui. Kami laporkan di bidang pengawasan publik, ini menjadi catatan utama kami, yaitu harus ada perbaikan-perbaikan di bidang pengawasan publik. Ini sudah kami sampaikan. Tidak ada toleransi, setiap pelanggaran siapapun tetap akan dilakukan tindakan secara tegas oleh Propam. Dan kami laporkan juga terkait menyangkut masalah pengawasan secara online, secara digital, ini kami lakukan terus. Dan sosialisasi kepada masyarakat, Dumas Presisi, kemudian dari Propam sudah melakukan whistleblower system, dan seterusnya. Dan kami juga penguatan pengawasan kami juga melibatkan pengawasan eksternal agar betul-betul hasilnya lebih akuntabel. Di bidang pengawasan penertiban senjata api, fenomena ini sudah kami dapat di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025. Bagaimana penggunaan senjata api betul-betul terjadi sangat peningkatan sangat luar biasa, mengakibatkan anggota Polri meninggal dunia, mengakibatkan masyarakat meninggal dunia. Dan dengan perintah Bapak Kapolri kita langsung melakukan penertiban senjata api. Dan Bapak Kapolri mengeluarkan surat perintah atau skep Kapolri tentang penggunaan senjata api bagi anggota Polri diperketat. Jadi tidak mudah, semuanya harus melalui proses dan mekanisme ujian, kemudian psikologi, pelatihan, dan juga harus ada penilaian dari pimpinan Polri. Alhamdulillah dengan pengetatan penggunaan senjata api, kita dapat menurunkan jumlah pelanggaran penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Kami laporkan bahwa Polri juga dalam hal ini, sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, kita juga terlibat di dalam semua kegiatan-kegiatan pemerintah. Kita juga ikut andil di dalam Des Ketenagakerjaan. Ini pertama, polisi memiliki Des Ketenagakerjaan di seluruh Asia. Di Asia, oleh karena kita Bapak Kapolri mendapat apresiasi. Kemudian kita juga ada Satgas optimalisasi penerimaan negara. Karena Bapak Kapolri hadir bersama Pak Menko terkait dengan masalah jagung tidak akan ekspor lagi. Untuk MBG, kami tetap bekerjasama dengan seluruh sektor terkait lainnya. Polres, Polda mengambil peran di situ. Kami sudah mengoperasionalkan 264 SPG dan menuju ke 1084 SPG ini sudah berjalan tahun ini. Dan insya Allah juga kami sudah laporan Bapak Presiden, beliau berkenan untuk melakukan melihat dan operasionalisasi SPG. Kemudian untuk gerakan pangan murah, Polri juga mengambil peran di situ.
dengan arahan beliau juga dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat, ya beras pangan murah SPAP ini sudah kami distribusikan melampaui target ya 110 ton. Ulangi 110%, artinya sudah melampaui target dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di bidang ketahanan pangan juga selain kami memaksimalkan jumlah produksi jagung, Bapak Kapolri juga menyumbangkan 18 gudang di 12 Polda. Ini menjadi gudang yang bisa bekerjasama dengan Bulog untuk menyimpan bahan makan. Di bidang peningkatan sumber daya manusia, Polri mengambil peran itu mendirikan SMA Kemala Taruna Bayangkara, SMA unggulan dari 10 SMA unggulan yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden. Di bidang peningkatan kesejahteraan, selain kami juga mendukung 3 juta pembangunan perumahan, Polri juga membangun 33.000 unit perumahan, selain untuk anggota Polri juga bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada kesempatan yang berbagai ini, izinkan kami menyampaikan akselerasi transformasi Polri. Berangkat dari kejadian di Agustus Kelabu dan di Black September, kami bergerak cepat untuk melakukan evaluasi, melakukan percepatan-percepatan, perbaikan-perbaikan apa yang harus kami lakukan dari base data yang sudah kami miliki dari hasil riset di awal tahun. Kemudian seharusnya kami sudah bekerja untuk melakukan perbaikan-perbaikan di bidang Harkamtimas, Gakum, perlindungan pengayoman pelayanan masyarakat, tapi kami tidak pernah bisa mengendaki bagaimana kejadian Agustus dan September itu terjadi. Maka kami tetap melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, mendengar semua apa yang menjadi aspirasi publik, juga kami mengundang dari penasihat ahli Kapolri dari berbagai macam lapisan, dari akademisi, dari budayawan, dan dari semua pihak. Bapak Kapolri selalu memintakan kepada kami bahwa Polri ini adalah organisasi yang terbuka, harus mampu mendengarkan semua saran, masukan, kritikan dari seluruh masyarakat. Ya, kami sudah membuka komunikasi baik secara konvensional maupun komunikasi secara digital, sudah kami lakukan semuanya. Ada forum belajar, kemudian menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil dan juga dari penasihat ahli, dari akademisi maupun dari para purnawirawan. Dari konsep tersebut kami merumuskan konsep, ya kami melihat bahwa kondisi ideal ini public trust Polri harus terus dibangun menjadi lebih baik, kemudian Kamtimas harus menjadi kondusif, kemudian organisasi yang betul-betul menjadi lebih profesional, yang menjadi lebih baik. Kondisi faktual memang public trust kami rendah, karena ini masih menjadi PR kami, tapi kami terus berbuat. Ya, kami tidak akan pernah berhenti, tidak akan lelah untuk berhenti, terus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Demikian juga kami sudah menyiapkan bagaimana plan jangka pendeknya, plan jangka menengah maupun plan jangka panjangnya, semua itu dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas Polri dan melaksanakan tugas-tugas Polri, menjunjung 3 asasi manusia dan melaksanakan tugas yang terbaiknya. Kemudian akselerasi transformasi kami laporkan juga Bapak Kapolri, Bapak Listo Sigit sudah mencanangkan kebijakan 4 di bidang transformasi Polri menuju Polri yang presisi, yaitu transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang operasional, transformasi di bidang pelayanan publik, dan transformasi di bidang pengawasan. Kami melihat 4 transformasi ini tetap masih berjalan, tapi bagaimana kami harus menyerap apa yang menjadi tuntutan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, kami menambahkan menjadi 4 transformasi pendukung lainnya, jadi 8. Yaitu transformasi di bidang humas, transformasi di bidang teknologi ini kaitan dengan pelayanan publik yang berbasis digital, transformasi di bidang pendidikan dan SDM ini penting dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi personil. Ini merupakan jawaban kalau organisasi ini akan berubah menjadi baik, manpoweringnya harus dibetulin. Oleh karenanya juga kami di bidang regulasi pun banyak regulasi menjadi sorotan publik yang harus kami lakukan perbaikan-perbaikan. Untuk merubah wajah pelayanan kepolisian dari hasil riset, dari hasil masukan, saran, ada beberapa poin yang harus kami lakukan perubahan, yaitu yang penting perubahan paradigma penanganan unjuk rasa. Pak Astamaop sudah mempersiapkan bagaimana perubahan paradigma unjuk rasa. Kita komparatif dengan kepolisian Inggris. Kepolisian Inggris nanti akan dipanggil pada saat kegiatan apel Kasatwil tanggal 24 sampai tanggal 26. Kita akan merubah bagaimana perubahan penanganan unjuk rasa yang betul-betul soft approach, melayani, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang menjadi public complaint seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rano bahwa masih banyak masyarakat komplain terkait dengan masalah pelayanan publik. Etalase pelayanan publik kami itu ada di SPKT. Oleh karena pelayanan publik ini bagian terpenting harus kami lakukan perubahan-perubahan. Oleh karena kami juga nanti di situ sudah kami siapkan Pamapta sudah berjalan mulai dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda dan Mabes Polri. Kemudian akselerasi transformasi di bidang kualitas birokrasi dan pelayanan publik ini juga bagian terpenting harus kami lakukan reformasi.
yang juga kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, di mana polisi sebagai problem solver adalah patroli dialogis presisi. Ini dalam rangka untuk menjaga harga Kamtibmas dan berkomunikasi aktif apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa diserap oleh kepolisian. Audiensi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan kita organisasi yang terbuka sudah dilakukan oleh Pak Kapolri, juga kita menerima tim Komisi Reformasi Polri, demikian juga kami sudah melakukan sosialisasi apa yang menjadi garis-garis besar yang sudah ditetapkan oleh Komisi Reformasi Polri untuk kami lakukan sosialisasi kepada jajaran, dan juga Bapak Kapolri juga hadir melakukan audiensi terhadap koalisi masyarakat sipil dan juga gerakan nurani bangsa. Dari pembenahan kultural dan inovasi unggulan, ini quick win, tadi akselerator transformasi ada 8 bidang. Di quick win ini capaian cepat dari hasil riset-riset yang sudah kami lakukan, ini yang dikehendaki masyarakat. Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri harus betul-betul melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif. Kemudian Polri jangan melakukan tindakan arogan. Kita sudah membuat buku do and done yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan publik. Ulangi, ini peningkatan pengawasan internal. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang, abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat. Oleh penguatan pengawasan bagian daripada quick win yang harus kami lakukan. Whistleblower system ini juga merupakan quick win yang harus kami lakukan. Kemudian pelayanan publik, ini juga hal yang paling pokok, fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kalau ini bisa kita selesaikan, maka 62% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Kami laporkan terkait menyangkut masalah perubahan paradigma penanganan unjuk rasa, Irwasum sudah menurunkan tim di 12 Polda untuk melihat bagaimana sih potret penanganan unjuk rasa di 12 Polda pasca kejadian kemarin. Banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Kami sangat menyadari perubahan-perubahan ini harus kami lakukan. Dari paradigma menghadapi massa menjadi melayani massa, karena massa yang menyampaikan aspirasinya ini merupakan suatu bentuk wujud demokrasi yang harus betul-betul kami jaga. Kualitas peningkatan interaksi dengan masyarakat dengan patroli dialogis presisi, kami sudah membuat beberapa pilot project baik di Denpasar sebagai representasi polisi hadir pelayanan secara internasional, di Jakarta Pak Astamaop sudah melakukan proyek juga ada di Jakarta Selatan maupun di Jakarta di Depok. Ini kami akan melakukan dengan park, and talk, juga semua kelengkapan patroli. Kita juga menggunakan body worm, ini juga akan kita gunakan, dan menggunakan peralatan-peralatan yang mudah untuk kita lakukan pengontrolan. Di bidang community policing, ini bagian terpenting Bapak Kapolri juga melaksanakan kegiatan apel ojol Kamtibmas. Ini sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dengan ojol dalam rangka untuk menciptakan situasi Kamtibmas baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Ini ada di Jakarta, di Jawa Barat, dan Jawa Timur. Beliau hadir langsung untuk memimpin bagaimana pelaksanaan kegiatan apel ojol Kamtibmas. Di bidang lalu lintas, ini juga menjadi kritikan masyarakat untuk merubah culture lalu lintas. Karena reformasi di Georgia, terjadi reformasi yang sifatnya revolusioner, hampir 50%, 300.000 polisi di Georgia diberhentikan karena terkait menyangkut masalah perilaku anggota lalu lintas yang sangat lekat dengan suap. Nah, ini perbaikan-perbaikan ini sudah kami lakukan, semuanya berbasis teknologi informasi, dan apa yang menjadi saran masukan kritikan masyarakat juga dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Korlantas. Di bidang pelayanan publik, sekali lagi Bapak Kapolri memiliki komitmen sangat kuat bagaimana wajah SPKT pelayanan publik di polisi di tingkat Polres ini harus diperbaiki. Bagaimana quick respon polisi ketika masyarakat membutuhkan harus betul-betul bisa dipenuhi. Bagaimana kedekatan polisi dan masyarakat ini harus terus diperbaiki. Komunikasi publik yang harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Pak Mapta, ini pengalaman mungkin dari senior-senior kami yang ada di sini, beliau menjadi panutan kami. Bagaimana beliau punya pengalaman Pak Mapta yang langsung bisa action langsung. Kalau misalnya SPKT lebih banyak sifatnya administratif, menunggu laporan. Ya, kalau misalnya Pak Mapta dia lebih banyak dia langsung bisa bekerja secara operasional dan juga bisa bekerja secara administratif.
Di bidang optimalisasi pelayanan SPKT kami merubah wajah pelayanan publik ini. Mohon izin, memang ini perlu proses. Ya, ini terus akan kami lakukan. Prototipe untuk pelayanan publik kami juga berbasis seperti mall pelayanan publik yang ada, yang sudah menjadi standar dari Kemenpan RB. Kami laporkan dari hasil riset awal, kemudian perbaikan-perbaikan yang sudah kami lakukan. Kami juga melakukan evaluasi. Alhamdulillah memang sudah ada peningkatan-peningkatan, dan dari hasil intervensi quick win dalam program transformasi Polri, sebelumnya angka sentimen negatif kami ada di 67%, kemudian angka sentimen positif kami ada di 2%, dengan perbaikan-perbaikan yang sudah kami lakukan sampai dengan tanggal 6 November ini. Untuk sentimen negatif kami sudah ada di 44%, sentimen positif kami masih ada di 42%, memang masih tinggi. Komitmen kami sesuai dengan perintah Bapak Kapolri terus harus kita lakukan secara terus-menerus, dan setiap minggu kami lakukan evaluasi. Kemudian dari hasil riset juga kami juga melihat bahwa hal-hal yang menjadi concern kami di bidang spam lapor WBS ini sudah menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian ini quick win, optimalisasi peran SPKT juga melakukan peningkatan cukup baik. Optimalisasi dan layanan 1.0 juga hasil risetnya juga cukup bagus. Pengawasan melekat juga menunjukkan nilai yang cukup bagus. Kemudian pengawasan pelanggaran juga masih di 52%, ini perlu kita perbaikan. Yang masih menjadi catatan kami sampai dengan hari ini, gaya hidup mewah, hedon, dan optimalisasi pelayanan kepolisian. Ini menjadi catatan kami untuk melakukan perbaikan. Dari hasil riset juga setelah kami melakukan perbaikan, dari Kompas melakukan litbang dengan Gallup. Dari sisi keamanan, Gallup melihat bahwa Indonesia ada di angka 19, di peringkat 19 dari 144 negara, dari skor 89 sampai dengan 100, kami cukup mendapat respon yang cukup positif dari Gallup. Kemudian dari hasil litbang Kompas yang dirilis di bulan November ini, kami lihat bahwa ada tren peningkatan yang positif. Tingkat kepuasan pelayanan publik ada di 65%, dan citra Polri juga dari perbaikan-perbaikan sudah kami lakukan dari litbang Kompas ada di 60%. Ini bagian daripada hal yang belum selesai yang harus kami lakukan, terus kami lakukan. Komisi Percepatan Reformasi Polri juga pasti akan memberikan masukan-masukan kepada kami. Kami laporkan di bagian akhir rencana tidak lanjut dalam menghasil perbaikan utama dalam 8 poin yang harus menjadi fokus kami untuk capaian cepat adalah Pamapta, kemudian layanan 110 dan Command Center, kemudian pelayanan administrasi SIM, EKCK. Ini juga harus terus kami perbaiki dengan berbasis digital untuk cepat, mudah, dan murah yang didapat oleh masyarakat. Kemudian peningkatan fungsi di bidang lalu lintas, pengamanan unjuk rasa dengan paradigma baru, kemudian tanggap darurat bencana. Alhamdulillah kami sudah melakukan dicek oleh Bapak Kapolri, kemudian ambil kesiapsiagaan, dan ini sudah langsung running semuanya. Bagian Kamtimas dan patroli dialogis terus akan kami lakukan. Potret penegakan hukum ini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dan juga KUHP baru, ini merupakan tantangan bagi kami untuk segera melakukan sosialisasi dan melakukan implementasi agar penegakan hukum betul-betul dapat lebih profesional dan menjunjung hak asasi manusia. Secara umum demikian yang dapat kami laporkan, tentunya semua masih proses. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami muliakan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.